Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang akan membahas mengenai pasar oligopsoni. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota-anggota kami. Yang pertama, ada Arvita Agustina, yang kedua ada Junita, yang ketiga ada Angelica Jolie Turnip. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Junita. Yuk simak videonya. Jumlah pembeli atau penjual dalam pasar oligopsonik: 1. Jumlah penjual banyak. 2. Jumlah pembeli sedikit. Karena pasar ini adalah pasar tidak sempurna. Kenapa bisa jumlah penjual banyak? Karena di pasar oligopsonik ini biasanya terdapat banyak penjual yang menawarkan barang atau jasa, dan hal ini mencerminkan bahwa persaingan di sisi penjual cukup besar karena mereka harus menarik minat pembeli yang terbatas. Dan kenapa jumlah pembeli sedikit? Karena keberadaan beberapa pembeli utama sering kali seperti perusahaan besar, jadi mereka memiliki kekuatan besar untuk menawar harga. Dan jenis barang oligopsoni yaitu seperti barang mentah, sumber daya alam, barang industri menengah. Barang mentah itu seperti barang yang setengah jadi, atau lebih tepatnya itu barang yang mengalami proses produksi, kayak contohnya seperti tembakau, padi, dan lain-lain. Kalau sumber daya alam itu ya tentunya pasti berasal dari alam, seperti minyak bumi dan gas dan lain-lain. Barang industri menengah adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan industri menengah, yaitu kayak kegiatan ekonomi yang mengubah barang dasar menjadi barang setengah jadi, seperti barang industri menengah, kertas, dan barang cetakan, pupuk kimia, dan lain-lain. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuk ke pasar oligopsoni yaitu 1. Skala ekonomi, 2. Hubungan dengan pemasaran, 3. Modal besar, dan 4. Penguasa informasi. Dan skala ekonomi itu seperti perusahaan sudah ada di pasar seringkali memiliki biaya produksi lebih rendah karena skala ekonominya, sehingga pendatang baru sulit bersaing jika tidak mampu mencapai skala produksi besar. Dan hubungan dengan pemasaran yaitu pemain lama biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan jaringan distribusi, dan pemasaran membuat pendatang baru sulit mendapat akses yang sama. Kalau modal besar itu ya seperti industri oligopsonik itu sering membutuhkan investasi awal yang besar untuk membangun fasilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi keluar dari pasar oligopsonik ini, yang pertama itu sunk cost, 2. Kontrak pemasok, 3. Dampak reputasi. Sunk cost itu biaya yang sudah dikeluarkan seperti investasi mesin atau infrastruktur. 2. Kontrak pemasok itu perusahaan sering terikat kontrak jangka panjang dengan pemasok yang biasa memerlukan biaya besar untuk dibatalkan atau dipenuhi. 3. Dampak reputasi. Jika perusahaan keluar dari pasar, reputasi mereka dapat tercoreng, terutama jika pasar tersebut memiliki hubungan erat dengan sektor bisnis lain yang mereka jalankan. Lalu selanjutnya ada pengaruh terhadap harga. Yang pertama, pembeli dapat menetapkan harga rendah karena memiliki kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Kedua, penjual memiliki keterbatasan menetapkan harga karena sedikitnya pembeli. Karena pasar oligopsoni memiliki sedikit pembeli, maka penjual juga memiliki keterbatasan dalam menetapkan harga. Lalu selanjutnya ada timbulnya harga. Pada pasar ini, pembentukan harga berdasarkan negosiasi penjual dan pembeli. Nah, ada beberapa yang mempengaruhi sebagai berikut. Yang pertama, kuota panjang permintaan pembeli. Yang kedua, kualitas dan kuantitas produk yang dimiliki penjual. Yang ketiga, persaingan antar pembeli. Lalu selanjutnya ada informasi pasar. Informasi pasar dalam pasar oligopsoni sulit didapatkan karena pertama, transparansi terbatas karena akses informasi yang sulit didapatkan. Yang kedua, regulasi tidak mudah karena persyaratan untuk masuk ke pasar ini tidaklah mudah. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai kebebasan mengambil keputusan di dalam pasar oligopsoni. Nah, untuk kebebasan mengambil keputusan ini ada dari pihak penjual dan juga pihak pembeli. Untuk dari pihak penjualnya sendiri, kebebasan pihak penjual adalah terbatas dalam menentukan harga, ketergantungan tinggi pada pembeli, dan kurang fleksibilitas. Nah, karena ini adalah pasar oligopsoni, di mana Sony artinya adalah pembeli, jadi kita akan lebih membahas mengenai sisi dari pembelinya. Nah, untuk kebebasan dari pihak pembeli sendiri, yang pertama adalah
menentukan harga, di mana karena posisi pembeli ini lebih sedikit dibanding penjual, sehingga posisi pembeli ini lebih dominan. Maka dari itu, pembeli dapat menentukan harga lebih rendah kepada penjual, sedangkan penjual karena posisinya lebih rendah, sehingga mau tidak mau harus mengikuti harga yang diberikan oleh pembeli. Karena jika tidak, maka barang yang ia jual itu tidak laku. Kemudian yang kedua ada mengarahkan spesifikasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena posisi pembeli itu lebih dominan dibanding penjual, sehingga pembeli itu bisa meminta spesifikasi barang sesuai dengan keinginannya kepada penjual, dan mau tidak mau penjual harus mengikuti keinginan spesifikasi barang yang diberikan oleh pembeli. Lalu yang ketiga ada pilihan yang beragam, di mana ketika pembeli sedikit dan penjual lebih banyak, otomatis pembeli memiliki pilihan yang lebih banyak untuk membeli barang di mana saja, karena penjualnya ada banyak, tinggal disesuaikan dengan harga dan kualitas bahan yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian selanjutnya ada contoh pasar. Dalam pasar oligopsoni sendiri terdapat pasar pertanian, perkebunan, dan peternakan. Di sini saya akan memberikan contoh pasar, yaitu dari pasar tembakau, di mana pasar tembakau ini akan menghasilkan produk, yaitu sebuah produk rokok atau produksi rokok, di mana pabrik rokok akan membeli tembakau dari para petani yang dimana petani itu jumlahnya banyak yang akan diambilnya atau dibelinya, kemudian diolahnya menjadi produk rokok yang nanti akan didistributorkan kepada pembeli. Selanjutnya ada kurva oligopsoni. Pada kurva oligopsoni ini terdapat garis vertikal atau P harga dan garis horizontal atau Q kuantitas. Seperti yang kita ketahui, pada pasar oligopsoni terdapat penjual dan juga pembeli, di mana di situ terdapat garis S atau garis supply sama dengan BFR atau AC, average cost. Kemudian di atasnya ada garis BFM atau MC, marginal cost, di mana BFM ini memang posisinya di atas dari AC atau setengah AC, jadi posisinya itu lebih di atas, lebih naik ke atas. Kemudian jika tadi ada garis S, supply atau garis penjual, penawaran, maka dalam pasar juga terdapat pembeli atau demand, permintaan, di mana garis permintaan ini ditarik dari atas P ke bawah, yang merupakan garis D atau demand atau PPM atau MR atau AR, di mana ketika garis BFM atau MC bertemu dengan garis D, titik pertemuan itu akan menghasilkan garis putus-putus, yaitu Q, yang berarti itu adalah jumlah barang yang dibutuhkan atau yang akan dibeli. Kemudian garis putus-putus Q tadi akan mengenai garis S atau supply. Titik pertemuan itu nantinya akan ditarik garis ke arah P yang menghasilkan garis putus-putus P1 yang merupakan harga yang harus dibayar oleh pembeli sesuai dengan kuantitas barang yang dimintanya. Bagaimana jika kuantitas yang diminta naik? Maka ketika kuantitas barang yang diminta pembeli naik, maka akan menghasilkan garis putus-putus Q1, di mana garis Q1 yang putus-putus itu akan ditarik garis lurus, garis putus-putus yang menghasilkan P2, yaitu harga yang harus dibayar ketika kuantitas naik. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari kelompok kami. Kami sudah menjelaskan mengenai pasar oligopsoni. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf jika terjadi kesalahan ketika menjelaskan. Sekian, terima kasih.